Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam serial pembacaan buku Dahsyatnya Hari Kiamat karya Imam Ibnu Katsir. Kita memasuki pembahasan tidak ada satupun fitnah di dunia yang lebih besar selain fitnah Dajjal. Hadis dari Hisham bin Amir. Imam Ahmad berkata, Husain bin Muhammad menuturkan kepada kami, Sulaiman bin Mughirah mengabarkan kepada kami, Hamid yakni Ibnu Hilal bercerita kepada kami dari Hisham bin Amir al-Ansari. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sejak penciptaan Adam sampai terjadinya kiamat, tidak ada fitnah yang paling besar selain fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad berkata, Ismail menuturkan kepada kami, Ayub mengabarkan kepada kami dari Hamid bin Hilal, dari beberapa syaikhnya, seraya berkata, Hisham bin Amir berkata kepada para tetangganya, kalian membawaku kepada orang-orang yang mereka lebih tidak tahu tentang Rasulullah SAW dan tidak lebih memahami hadisnya daripada aku. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, antara penciptaan Adam sampai terjadinya kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ahmad bin Abdul Malik, dari Hamad bin Zaid, dari Ayub, dari Hamid bin Hilal, dari Abu Ad-Dahma, dari Hisham bin Amir bahwasanya ia berkata, sesungguhnya kalian membawaku kepada sekelompok sahabat Rasulullah SAW yang tidak lebih ingat dan hafal hadisnya daripada aku. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, antara penciptaan Adam sampai terjadinya kiamat, tidak ada hal yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Muslim meriwayatkan hadis tersebut dari hadis Ayub, dari Hamid bin Hilal, dari sekelompok orang di antaranya Abu Ad-Dahma dan Abu Qatadah, dari Hisham bin Amir. Selanjutnya ia menuturkan hadis seperti itu. Imam Ahmad berkata, Abdul Razak menuturkan kepada kami dari Muammar, dari Ayub, dari Abu Qalabah, dari Hisham bin Amir. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bagian belakang kepala Dajjal berambut keriting. Siapa yang berkata, engkau Tuhanku, maka ia mendapat fitnah. Siapa yang berkata, Tuhanku Allah, kepadanya aku bertawakal, maka Dajjal tidak akan membahayakannya. Atau sebagaimana beliau bersabda, tidak ada fitnah terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu an. Imam Ahmad berkata, Ahmad bin Abdul Malik menuturkan kepada kami dari Muhammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Tolha, dari Salim, dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tempat tinggal Dajjal di tanah tandus ini, yaitu tempat saluran air. Lalu mayoritas orang yang menemuinya adalah wanita, sehingga seorang lelaki kembali kepada istrinya, ibunya, putrinya, dan saudaranya, lalu mengikatnya dengan kuku karena khawatir menemui Dajjal. Selanjutnya Allah memberikan kekuasaan kepada orang-orang muslim, sehingga berhasil membunuh Dajjal dan para pengikutnya sampai seorang Yahudi bersembunyi di bawah pohon dan batu. Lantas batu dan pohon itu berkata kepada orang muslim, ini orang Yahudi, bunuhlah ia. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis tersebut sendirian dari segi ini. Jalur lain dari Salim. Imam Ahmad berkata, Abdul Razak menuturkan bahwa Muammar mengabarkan dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah SAW berdiri di hadapan orang-orang lalu memuji Allah yang berhak mendapatkannya. Kemudian beliau menyebutkan tentang Dajjal. Beliau bersabda, aku peringatkan kalian semua terhadap Dajjal. Tidak ada seorang pun nabi kecuali ia telah memperingatkan kaumnya terhadap Dajjal. Nuh pun telah memperingatkan kaumnya. Hanya saja aku akan mengatakan kepada kalian sesuatu perihal Dajjal yang tidak diucapkan oleh seorang nabi pun sebelumku. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, dan sesungguhnya Allah tidak buta sebelah matanya. Hadis riwayat Ahmad. Isyarat kenabian bahwa kaum muslimin akan memerangi orang-orang Yahudi dan menang melawan mereka, hingga seorang Yahudi tidak dapat berlindung dari pedang seorang muslim. Hal ini sudah dijelaskan dalam As-Sahih bersama hadis Ibnu Syayyad, dan isnad ini dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian akan memerangi orang Yahudi, lalu berhasil menguasai mereka sehingga batu berkata, wahai orang muslim, ini orang Yahudi di belakangku, bunuhlah ia. Asalnya dalam As-Sahihain dari hadis Az-Zuhri dengan redaksi seperti itu. Jalur lain dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Imam Ahmad berkata, Ya'qub menuturkan kepada kami Asim bin Akhihi
Umar bin Muhammad bin Zaid bercerita kepada kami dari Muhammad bin Zaid, yaitu Abu Umar bin Muhammad. Ia berkata bahwa Abdullah bin Umar berkata, kami sedang membicarakan haji wada dan kami tidak tahu bahwa itu adalah perpisahan dari Rasulullah SAW. Saat haji wada tiba, Rasulullah SAW berkhutbah dan menyebutkan Al-Masih Dajjal dengan berapi-api seraya bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ia memperingatkan umatnya terhadap Dajjal. Nuh pun memperingatkan umatnya perihal Dajjal. Demikian juga para nabi setelah Nuh memperingatkan umatnya. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang tersembunyi dari mereka tidak akan tersembunyi dari kalian. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, dan sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah matanya. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian dari segi ini. Jalur lain, Imam Ahmad berkata, Yazid menuturkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kecuali ia telah mengabarkan Dajjal kepada umatnya. Dan aku akan menggambarkan Dajjal kepada kalian dengan gambaran yang tidak dilakukan oleh nabi sebelumku. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, dan sesungguhnya Allah tidak buta sebelah matanya. Mata kanan Dajjal laksana anggur yang mengapung atau melotot. Hadis riwayat Ahmad. Isnad hadis ini jayyid hasan. At-Tirmizi berkata, Muhammad bin Abdil A'la As-Sun'ani menuturkan kepada kami, Al-Mu'tamir bin Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau ditanya mengenai Dajjal, maka beliau bersabda, ketahuilah, sesungguhnya Tuhan kalian Azza wa Jalla tidak buta sebelah matanya. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya dan mata kanannya laksana anggur yang mengapung atau melotot. Hadis riwayat At-Tirmizi. At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih. Dalam bab ini dari Sa'ad, Uzaifah, Abu Hurairah, Asma, Jabir bin Abdillah, Abu Bakrah, Aisyah, Anas, Ibnu Abbas, dan At-Tilban bin Asim. Hadis Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Imam Ahmad berkata, Abdul Razak menuturkan kepada kami dari Muammar, dari Qatadah, dari Syahar bin Hausyab. Ia berkata, saat baiat Yazid bin Muawiyah tiba, aku datang ke Syam, kemudian aku mendapatkan berita mengenai tempat Nauf al-Bakali. Aku pun mendatanginya. Tiba-tiba datang seseorang yang tampak perutnya sangat kempis. Ternyata orang itu Abdullah bin Amr bin As. Saat Nauf melihat kedatangannya, ia pun berhenti bicara. Lantas Abdullah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi hijrah demi hijrah. Manusia akan pergi berbondong-bondong ke tempat hijrahnya Ibrahim. Tidak tersisa di bumi kecuali orang-orang jahat. Bumi menelan mereka dan api menghimpun mereka bersama kera-kera dan babi. Binatang-binatang itu terus bersama mereka siang dan malam di mana saja dan memakan orang-orang yang tertinggal. Hadis riwayat Ahmad. Ia berkata, aku juga pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan muncul sekelompok manusia dari umatku yang keluar dari arah timur. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongannya. Setiap kali keluar tanduk dari mereka, maka satu abad terputus sampai Dajjal muncul dari sisa-sisa mereka. Abu Daud meriwayatkan hadis ini dari hadis Qatadah, dari Syahar, dari jalur lainnya dengan redaksi seperti itu. Hadis gharib secara sanad atau mata rantai riwayat dan matan atau redaksi. Abu Al-Qasim At-Tabrani berkata, Ja'far bin Ahmad As-Sunai menuturkan kepada kami dari Abu Bakar, dari Firdaus Al-Ash'ari, dari Mas'ud bin Sulaiman, dari Habib bin Sabit, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amru, dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau bercerita mengenai Dajjal. Beliau bersabda, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak buta sebelah matanya. Dajjal muncul dan berada di bumi selama 40 hari serta mendatangi setiap tempat kecuali Ka'bah, Baitul Maqdis, dan Madinah. 1 bulan bagaikan 1 Jumat dan 1 Jumat bagaikan 1 hari. Ia mempunyai surga dan neraka. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Ia juga membawa gunung roti dan sungai air serta memanggil seseorang. Allah tidak memberinya kemampuan menguasai kecuali darinya. Lalu bertanya, apa pendapatmu mengenai aku? Orang itu menjawab, engkau musuh Allah dan Dajjal sang pendusta. Lantas Dajjal meminta gergaji, lalu membelah orang itu dan menghidupkannya kembali. Lalu bertanya lagi kepadanya, bagaimana pendapatmu mengenai diriku? Orang itu menjawab, demi Allah, sekarang aku bertambah paham tentang dirimu. Engkau adalah musuh Allah, Dajjal yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW kepada kami.
Serta-merta Dajjal menebaskan pedangnya kepada orang itu, tetapi ia tidak bisa berbuat apapun. Ia berkata, "Jauhkan orang ini dariku." Syaikh kita Az-Zahabi berkata, hadis ini gharib. Firdaus dan Mas'ud tidak mengenalnya. Berikutnya akan disampaikan hadis Ya'qub bin Asim darinya mengenai menetapnya Dajjal di bumi dan turunnya Isa bin Maryam. Hadis Asma binti Yazid bin As-Sakan Al-Ansoriyah radhiyallahu anha. Imam Ahmad berkata, Abdul Razak menuturkan kepada kami, Muammar mengabarkan kepada kami dari Syari bin Hausyab, dari Asma binti Yazid Al-Ansoriyah, ia berkata, Rasulullah SAW berada di rumahku dan menyebutkan perihal Dajjal. Beliau bersabda, sesungguhnya ada 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal. Tahun pertama, langit menahan sepertiga hujannya dan bumi menahan tanamannya. Tahun kedua, langit menahan 2/3 hujannya dan bumi menahan 2/3 tumbuhannya. Tahun ketiga, langit menahan seluruh hujan dan bumi menahan semua tumbuhannya, sehingga tidak ada satupun binatang menyusui dan berkuku, kecuali binasa. Begitu dahsyatnya fitnah yang terjadi sehingga Dajjal mendatangi orang Arab Badui dan berkata, "Bagaimana pendapatmu jika aku menghidupkan untamu? Tidakkah engkau tahu bahwa aku ini Tuhanmu?" Orang itu menjawab, "Tentu saja." Lantas setan berwujud menjadi unta orang itu dengan air susu yang lebih baik dan punuk lebih besar. Rasulullah SAW meneruskan, selanjutnya Dajjal mendatangi seseorang yang sudah ditinggal mati saudaranya dan ayahnya. Ia bertanya, "Bagaimana pandanganmu jika aku menghidupkan ayahmu dan saudaramu? Bukankah engkau tahu bahwa aku ini Tuhanmu?" Orang itu menjawab, "Tentu saja." Lantas beberapa setan berubah wujud seperti ayahnya dan saudaranya. Asma binti Yazid Al-Ansoriyah berkata, lantas Rasulullah SAW pergi untuk suatu keperluan dan kembali lagi. Saat itu orang-orang memberikan perhatian dan kesedihan atas apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Asma binti Yazid Al-Ansoriyah meneruskan, Rasulullah SAW memegang pegangan pintu sambil bersabda, "Apa yang engkau inginkan, Asma?" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah mencopot jantung kami dengan menyebutkan Dajjal." Beliau bersabda, "Jika Dajjal muncul sedang aku masih hidup, aku yang akan menghadapinya. Jika aku tidak ada, Allah yang menjadi pelindung setiap orang beriman." Asma berkata, "Wahai Rasulullah, kami sedang mengolah adonan kami, tetapi kami tidak membuat roti sampai kami lapar. Bagaimana dengan kondisi orang-orang mukmin saat itu?" Rasulullah SAW bersabda, "Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang diberikan kepada penduduk langit, berupa tasbih dan takdis atau penyucian." Hadis riwayat Ahmad. Demikian juga Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dari Yazid bin Harun, dari Jarir bin Hazim, dari Ubadah, dari Syahar, dari Asma, dengan redaksi seperti itu. Isnad ini tidak ada masalah dan Imam Ahmad meriwayatkannya sendirian. Sebelumnya sudah dijelaskan bukti dari hadis Abu Umamah At-Tawil dan dari hadis Aisyah setelahnya menjadi bukti dari segi lainnya. Wallahu alam. Imam Ahmad berkata, Hashim menuturkan kepada kami, Abdul Habib mengabarkan kepada kami, Syahar bercerita kepada kami, Asma menuturkan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Siapa menghadiri majelisku dan mendengarkan sabdaku, hendaknya orang yang menyaksikan memberitahu orang yang tidak hadir, dan ketahuilah bahwa Allah itu sempurna, tidak buta sebelah matanya. Adapun Dajjal itu buta sebelah matanya dan matanya rata. Tertulis di antara kedua matanya kafir yang dapat dibaca oleh setiap orang mukmin yang bisa menulis dan yang tidak bisa menulis." Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya, hadis dari Asma binti Umais dengan redaksi seperti itu. Sementara itu, yang dihafal adalah hadis ini. Wallahu a'lam. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, Imam Ahmad berkata, Abdul Somad menuturkan kepada kami, Hamad Ali bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Al-Hasan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW menyebutkan kesulitan menjelang kemunculan Dajjal. Lantas para sahabatnya bertanya, "Apa harta paling baik saat itu?" Beliau bersabda, "Seorang pelayan kuat yang memberi air minum kepada keluarganya, sedangkan makanan tidak ada." Para sahabat bertanya lagi, "Apa makanan kaum mukmin saat itu?" Beliau bersabda, "Tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil." Aisyah berkata, "Di manakah orang-orang Arab saat itu?" Beliau menjawab, "Saat itu bangsa Arab sedikit." Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian. Isnadnya sahih dan di dalamnya ada keanehan atau gharabah. Dalam hadis Asma dan Abu Umamah terdapat bukti terhadap hadis di atas. Wallahu alam. Jalur lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Imam Ahmad berkata, Sulaiman bin Daud menuturkan kepada kami, Harb bin Syidat bercerita kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir.
Al-Hadrami bin Lahiq mengabarkan kepadaku bahwa Zakwan Abu Saleh bercerita kepadanya bahwa Aisyah menuturkan kepadanya seraya berkata, Rasulullah SAW menemuiku saat aku menangis. Beliau bertanya, apa yang membuatmu menangis? Aku jawab, wahai Rasulullah, engkau menuturkan perihal Dajjal sehingga aku menangis. Rasulullah SAW bersabda, jika Dajjal muncul dan aku masih hidup, aku akan menjaga kalian darinya. Sementara itu, jika ia muncul sepeninggalku, sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah matanya. Dajjal muncul bersama Yahudi Isfahan, hingga mendatangi Madinah dan tinggal di salah satu sudutnya. Saat itu Madinah memiliki 7 pintu, dan di setiap jalannya ada 2 malaikat. Selanjutnya, orang-orang jahat keluar dari Madinah menemui Dajjal hingga ia tiba di Syam, sebuah kota di Palestina di pintu Lut. Lantas turunlah Isa bin Maryam dan membunuhnya. Setelah itu, Isa menetap di bumi selama 40 tahun sebagai imam adil dan penguasa adil. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian.